Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau menjelaskan tentang salah satu topik yang ada di pelajaran makroekonomi ya, yaitu efek multiplier atau efek pengganda ya bahasa Indonesianya. Nah, penjelasan ini masih berhubungan ya dengan penjelasan aku tentang kebijakan fiskal ya. Nah, ini adalah lanjutan dari kebijakan fiskal dan ada hubungannya dengan kebijakan fiskal. Jadi kalau kalian belum nonton video aku tentang kebijakan fiskal, kalian boleh nonton dulu ya video aku. Nah, Eee, aku mau menjelaskan efek multiplier ya. Nah, apa sih sebenarnya efek multiplier ini? Nah, efek multiplier secara sederhana ya, definisinya adalah setiap Rp1 yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat dari barang dan jasa ya, dari barang dan jasa lebih dari Rp1. Oke. Nah, jadi kalau kalian masih ingat ya, di dalam kebijakan fiskal, itu kita mengenal bahwa pemerintah itu menggunakan pengeluaran pemerintah ya, dan pengurangan pajak untuk menstimulasi ekonomi. Nah, kalau kemarin aku review sedikit deh ya. Nah, jadi di sini yang kita lihat adalah setiap Rp1 yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat dari barang dan jasa lebih dari Rp1. Nah, jadi setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah itu akan menghasilkan lebih banyak peningkatan ya di dalam permintaan agregat dari barang dan jasa. Jadi nggak nggak kalau Rp1 tidak tidak sama dengan Rp1 peningkatannya dalam agregat dari barang dan jasa, namun lebih dari Rp1. Itu kenapa dinamakan efek multiplier atau efek pengganda ya. Nah, akan aku jelaskan lebih jelas ya. Nah, sebelumnya aku mau sedikit review ya. Nah, jadi kemarin kita belajar tentang ekspansi dalam kebijakan fiskal ya. Nah, ekspansi dalam kebijakan fiskal itu ngapain? Nah, ekspansi itu adalah ketika pemerintah meningkatkan pengeluarannya ya, government expenditure atau subsidi ya, meningkatkan subsidi kepada bisnis-bisnis, kepada eh, orang-orang yang membutuhkan dikasih suntikan dana, dibantu, dan juga mengurangi tax atau pajak ya, dikurangin pajaknya biar orang-orang lebih banyak pendapatannya, disposable income-nya, pendapatan yang dikurangi setelah pajak lebih besar ya. Nah, setelah itu karena pemerintah melakukan ekspansi fiskal, yang terjadi adalah pendapatan dari orang pasti akan meningkat ya. Pendapatan meningkat. Nah, lalu apa lagi yang terjadi? Ketika pendapatan meningkat karena orang banyak yang dibantu bisnisnya banyak yang lebih berhasil karena dibantu ya, dan juga ada yang diberi bantuan juga untuk membantu income mereka. Nah, makanya pendapatan mereka meningkat. Nah, ketika pendapatan seseorang meningkat, itu akan meningkatkan konsumsi. Konsumsi mereka akan meningkat. Nah, ujung-ujungnya ketika konsumsi meningkat, pasti permintaan agregat atau agregat demand di dalam negara tersebut, permintaan secara keseluruhan ya di dalam negara tersebut atas barang dan jasa juga pasti akan naik gitu. Nah, itu reviewnya ya. Nah, eh untuk multiplier ya, itu rumusnya adalah satu dikurangin satu per satu dikurangin MPC ya. Nah, apa sih sebenarnya MPC ini? Nah, MPC ini adalah marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume atau proporsi dari perubahan income atau pendapatan ya, yang dikonsumsi, yang digunakan untuk dikonsumsi ya. Nah, jadi seperti ini ya, aku jelaskan lebih lanjut ya. Nah,
untuk MPC itu, MPC rumusnya adalah delta atau perubahan dalam konsumsi dibagi perubahan dalam pendapatan. Nah, contohnya gini, misalkan gaji saya ya, misalkan gaji saya naik sebesar $20. Nah, dari $20 ini, kenaikan gaji saya sebesar $20, berapa banyak yang saya pakai untuk konsumsi perubahannya? Maksudnya dari $20 kenaikannya, berapa yang saya gunakan untuk konsumsi? Untuk beli makanan, untuk beli macam-macam ya, untuk konsumsi. Misalkan saya gunakan $15 untuk konsumsi gara-gara pendapatan saya meningkat $20, saya menyisihkannya $15 untuk konsumsi. Nah, jadi dapat dikatakan MPC-nya adalah 0,75. 15 dibagi 20 ya. Nah, itulah adalah MPC. Jadi berapa besar perubahan pendapatan ya, perubahan pendapatan dari yang baru yang digunakan untuk konsumsi. Itu namanya MPC. Nah, di sisi lain ada yang namanya MPS atau Marginal Propensity to Save ya. Nah, ini adalah perubahan simpanan per perubahan pendapatan. Nah, makanya gini. Jadi, kalau misalkan saya menyisihkan $15 dari $20 peningkatan pendapatan saya untuk konsumsi, berarti dari $20 yang baru peningkatan gaji, saya cuma bisa menyimpan sisanya. 20 kurangin 15, 5 ya. Jadi sisa dari gaji kita yang kita konsumsi itu namanya simpanan ya, yang bisa kita tabung. Nah, jadi dari $20 kenaikan gaji kita, $15 kita konsumsi, $5 kita tabung. Nah, itu namanya MPC kalau yang kita konsumsi, rasionya itu namanya MPC. Nah, yang kita simpan namanya MPS ya. 5/20 itu adalah 0,25. Nah, ini kalau dijumlah, hasilnya harus 1 ya, sama dengan 0,75 tambah 0,25 hasilnya itu 1 gitu. Jadi, MPC tambah MPS itu harus 1. Nah, jadi multiplier, untuk menghitung multiplier di dalam sebuah negara, kita bisa menggunakan rumus MPC ini. Ya, contohnya misalkan ini MPC-nya 0,75. Nah, berarti berapakah multiplier yang dihasilkan di dalam negara tersebut gitu ya. Nah, kita tinggal masukin rumus 1/1 dikurangin 0,75. 1/0,25. Nah, jadi hasilnya 1 bagi 0,25 adalah 4 ya. 4 kali. Jadi multipliernya adalah 4 kali. Maksudnya apa multiplier 4 kali ini? Maksudnya adalah begini. Ketika pengeluaran pemerintah ya, government and expenditure mengeluarkan sebesar 20 juta dolar lah, misalkan gitu ya. Misalkan pemerintah mengeluarkan 20 juta dolar, maka itu akan memicu penambahan pada agregat demand atau permintaan barang dan jasa akan menjadi 4 kali dari government expenditure. Jadi 20 kali 4 sama dengan 80 billion dolar ya. Nah, jadi ketika pemerintah mengeluarkan 20 billion US dollar untuk spending ya, untuk subsidi dan segala macamnya, agregat demand akan bertambah sebesar 80 billion. Jadi multiplier, efeknya itu berkali lipat ganda gitu ya. Bukan cuma 20 billion di government dikeluarin, agregat demand hanya bertambah sebesar 20 billion juga. Tapi ini karena ada efek multiplier, jadi 4 kali lipatnya gitu. Nah, memang angka ini tidak selalu maksudnya, oh pasti ya kalau begini pasti 4 kali lipatnya. Mungkin tidak selalu seperti itu juga untuk prakteknya, tapi ya kurang lebih akan terjadi seperti itu jika government mengeluarkan 20 billion dan ada multiplier sebesar 4 kali lipat gitu ya. Nah, yang terjadi juga kalau misalnya kita gambarkan dalam kurva, yang terjadi kalau kita gambarkan di kurva akan seperti ini ya. Nah, ini adalah inflasi.
ini adalah PDB, kuantitas ya. Nah, ketika pemerintah melakukan ekspansi, maka agregat demand, oh ya ini agregat demand ya. Ini agregat demand 1, agregat demand 2, agregat demand 3. Nah, ketika pemerintah melakukan ekspansi, yang terjadi adalah dikira pemerintah, dia akan bergeser hanya ke kanan. Seperti ini sedikit. Nah, tapi karena adanya efek multiplier, dia bukan hanya bergeser ke kanan sedikit, tetapi bergeser banyak ke kanan. Bergeser beberapa kali lipat ke kanan, gitu ya. Nah, itu yang terjadi ketika ada multiplier effect. Jadi, PDB-nya akan bertambah bukan dari Y1 ke Y2, tapi dari Y1 ke Y3 ya, karena adanya multiplier sehingga penambahan agregat demand-nya itu terjadi sangat drastis gitu. Nah, itulah arti dari efek multiplier ya, atau multiplier effect. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Itu aja yang mau aku jelasin tentang efek multiplier atau efek pengganda. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.